kelompok 6 yang beranggotakan saya Anjanita Pitastika, saya Natasha Yola Amanda Putri, saya Ramaris Tawati Pardana, dan teman saya Aprila Yudiarti serta Tasya Rahmawati. Di sini kami akan membuat video tentang pelatihan pengisian KMS pada kadar posyandu. Berikut video yang kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Siang. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Tawati Pardana. Di sini saya akan melakukan pelatihan pengisian KMS pada Ibu-Ibu semuanya. Sebelumnya, apakah Ibu-Ibu udah tahu apa itu KMS? Belum. Kalau belum, saya jelaskan. KMS itu sudah digunakan di Indonesia sudah lama, sejak tahun 1970-an sebagai alat untuk membantu memantau tumbuh kembang anak. Usia yang dipakai menggunakan KMS yaitu 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai 59 bulan. Dan biasanya diisi oleh petugas posyandu setempat. Namun, untuk orang tua juga penting untuk memahami KMS-nya agar bisa memantau perkembangan anak, apakah itu perkembangannya baik atau tidak. Kemudian, KMS itu adalah catatan grafik seperti ini ya Bu. Grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan jenis kelamin. Untuk perempuan itu berwarna pink dan untuk laki-laki berwarna biru. Perkenalkan, Ibu, saya Natasha Yola. Saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan Mbak Rahma tadi. Manfaat KMS bagi pertumbuhan balita digunakan sebagai patokan yang digunakan untuk mencatat grafik setiap anak dengan mengacu berat badan, umur, serta jenis kelamin. Nah, KMS itu ada dua, Ibu. Yang biru ini untuk laki, yang perempuan itu yang pink. Kenapa warnanya biru sama pink? Karena anak perempuan itu identik dengan warna pink dan anak laki identik dengan warna biru. Baik Ibu-Ibu, di sini saya akan menjelaskan data yang ada di dalam KMS ini. Sebenarnya sama, data pada perempuan dan laki-laki, menggunakan cuma warnanya dan jenis kelaminnya. Untuk tabel di sini ada berat badan, ada umur, di mana umur dari angka 0 sampai 24 bulan. Sedangkan ada bulan penimbangan, di mana dari anak mulai lahir hingga tanggal posyandu atau melakukan penimbangan. Di sini juga menunjukkan berat badan. Berat badan setiap melakukan penimbangan, berapapun hasilnya akan ditulis pakai kolom ini. Di sini KBM. KBM ini menunjukkan batas standar kenaikan atau penurunan dalam berat badan setiap penimbangannya. Sedangkan ini N atau T, yaitu di mana N menunjukkan naik, di mana berat badan menunjukkan berat badan naik atau tidak naik, atau disebut T. Di sini juga akan disebutkan hasil eksklusif selama 6 bulan. Jika 6 bulan, bayi akan mendapatkan hasil eksklusif, itu akan diberikan tanda centang padanya. Untuk penjelasan pengisian selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman kita yaitu April dan Tasya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kartu menuju sehat atau yang biasa disebut dengan KMS. Nah, KMS itu sendiri sudah digunakan di Indonesia sejak tahun 1970-an dan juga digunakan untuk memantau status gizi balita usia 0 sampai 5 tahun. Nah, KMS sendiri merupakan catatan grafik yang digunakan umur, jenis kelamin, dan juga berat badan balita tersebut. Dan di KMS sendiri mempunyai dua tabel, grafik yang berwarna biru itu digunakan untuk laki-laki dan yang berwarna merah muda itu digunakan untuk perempuan. Dan di sini saya akan menjelaskan yang berwarna merah muda. Nah, dapat dilihat dari grafik di samping bahwa di grafik tersebut terdapat beberapa warna.
Ada warna merah, lalu ada warna kuning, warna hijau muda, dan juga warna hijau tua. Nah, jika berada di bawah garis merah, maka balita tersebut mengalami gizi buruk atau gizi kurang dan perlu dibawa atau ditindaklanjuti untuk berkonsultasi tentang permasalahan gizi yang dihadapi oleh balita tersebut. Lalu, jika berada di garis berwarna kuning, maka balita tersebut memiliki gizi yang buruk tetapi masih normal dan hanya perlu ditambahkan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jika grafik tersebut menunjukkan di warna hijau muda, maka status gizi anak tersebut normal. Tetapi jika menunjukkan warna hijau tua, maka anak tersebut mengalami status gizi yang berlebih dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti obesitas dan juga serangan jantung. Maka perlu dikonsultasikan ke ahlinya. Lalu di KMS sendiri, istilah naik atau tidak naik itu dilambangkan dengan N dan juga T. Kalau N dilambangkan untuk naik, kalau T dilambangkan untuk berat badan yang turun. Jika berat badan naik atau N, maka garis pertumbuhannya akan mengikuti pertumbuhan dan juga naik. Sedangkan jika tidak naik atau T, grafik pertumbuhannya akan mendatar maupun menurun memotong garis pertumbuhan. Maka dari itu, KMS sangat penting untuk mengukur pertumbuhan balita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi KMS. Cara mengisi KMS adalah sebagai berikut. Pada tabel ini dituliskan nama anak. Misalnya Audion. Lalu nama posyandu diisi nama posyandu, misalnya Anggrek. Lalu pada bulan pertimbangan pada umur 0 diisi dengan tanggal kelahiran anak, misalnya 15 Juli. Kemudian berat badan diisi dengan berat badan anak pada saat lahir, misalnya 3 kilo. Dan diberi titik pada di sini. Kemudian pada tabel selanjutnya diisikan dengan bulan saat anak ditimbang pada saat bulan selanjutnya. Sebagai contoh 10 Juli. Lalu diisi dengan berat badan anak, misalnya 4,5 kilo dan diberi titik di sini. Pada bulan awal tadi, jika ibu memberikan ASI eksklusif maka diberi tanda jantan. Apabila ibu tidak memberikan ASI eksklusif maka diberi tanda X atau silang. Kemudian maksud dari tabel di bawah berat badan ini merupakan menunjukkan target dari kenaikan berat badan sang anak. Jika sang anak mengalami peningkatan atau sesuai target, maka diberi tanda N. Apabila anak tidak mengalami peningkatan sesuai target, maka diberi tanda T atau tidak naik. Jangan lupa hubungan titik bulan pertama dan bulan kedua. Lalu centang juga pada tabel ASI eksklusif. Kemudian jika anak tidak melakukan penimbangan pada bulan selanjutnya, maka yang diisi pada tabel hanyalah bulan penimbangan. Dan pada tabel yang lainnya tidak perlu diisi karena tidak diketahui perkembangannya. Tetapi apabila bulan selanjutnya anak dilakukan penimbangan, maka diberi titik, tetapi tidak dihubungkan dengan titik yang sebelumnya. Dan begitu pun dengan seterusnya.